Dewan Buruh Kabupaten Kendal mendesak pemerintah untuk mencabut sistem outsourcing bagi tenaga kerja di bidang produksi. Menurut mereka, kebijakan tersebut sangat merugikan kaum buruh karena menurunkan jaminan kesejahteraan dan juga keamanan kerja. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Buruh Kabupaten Kendal, Nasruddin, dalam acara sarasehan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di Pendopo Temenggung, Bahu Rekso. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari, serta perwakilan dari dinas terkait. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mempersilahkan pihak buruh menyuarakan aspirasi dan pemerintah akan berupaya memberikan solusi yang adil. Dalam kesempatan ini, tidak meminta agar momentum peringatan May Day bisa menjadi sarana untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh. Apalagi KIK sedang berproses untuk tahap 2 dari pajak, sedang berproses, masih ada pembebasan lahan juga, dan insya Allah nanti KIK tahap 2 juga 1000 hektar yang tentunya nanti akan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke Kabupaten Kendal, sehingga tentunya juga akan memberikan dampak yang positif bagi tenaga kerja Kendal. Dan juga ada satu kawasan industri lagi, yaitu kawasan industri super di Paterbon seluas 1080 hektar juga. Ini juga sedang berproses karena terkait juga untuk akses jalan masuk juga yang masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena membutuhkan biaya yang besar untuk akses jalan masuknya. Dan semoga dengan adanya tumbuhnya kawasan industri yang semakin berkembang di Kabupaten Kendal ini, harapan kami tentunya semakin banyak investor yang akan menanamkan sahamnya di Kabupaten Kendal ini. Apalagi Kabupaten Kendal ini tahun 2024 kemarin ini tertinggi investor yang masuk ke Kabupaten Kendal, yaitu sebesar 14,2 triliun, mengalahkan Kota Semarang yang sebesar 9,8 triliun, kemudian KIPB Batang 5,9 triliun. Harapan kita semua tentunya 2025 juga tertinggi investor yang masuk di Kabupaten Kendal ini. Sementara itu, Sekretaris Dewan Buruh lainnya, Nasruddin, menyoroti keberadaan Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai semakin memperkuat posisi outsourcing dalam sistem ketenaga kerjaan. Ia menegaskan tenaga kerja outsourcing harus dihapus untuk posisi produksi. Perjuangan satu terkait dengan job security, perlindungan terhadap pekerjaan. Yang kedua terhadap income security, yaitu pendapatan. Jadi perlindungan pendapatan. Yang ketiga adalah social security, perlindungan sosial. Tiga hal ini yang harus dan tetap kita perjuangkan sampai dengan hari ini. Karena apa? Selama ini mulai dari apalagi setelah terbitnya Omnibus Law, meskipun sudah kita menangkan di MK, itu sampai hari ini undang-undang kerjaan belum terrealisasi juga sampai dengan hari. Makanya hari ini dalam rangka May Day 2025 kita menuntut satu adalah segera ditetapkan atau dibuat undang-undang kerja yang baru sebagai amanah dari putusan MK 168. Kemudian yang kedua, hapus sistem kerja outsourcing dan sistem kontrak kerja seumur hidup atau terus-menerus. Itu yang membuat kawan-kawan buruh itu tidak mempunyai kepastian pekerjaan, kepastian upah dan jaminan sosial. Nah, ini praktek-praktek outsourcing itu sekarang sangat marak sekali. Apalagi di Kendal khususnya, di kawasan KIK, outsourcing, kontrak seumur hidup itu sangat marak sekali. Dan sampai dari ini pelindungan dari pemerintah itu belum sepenuhnya bisa terlaksana. Ini tuh. Anda melihat program outsourcing itu seperti apa? Oke, kalau kita melihat di undang-undang sebelumnya, sebelum Omnibus Law di Undang-Undang 13 2003, itu hanya ada beberapa jenis pekerjaan yang boleh di-outsource. Salah satunya adalah security, kemudian catering, kemudian driver, kebersihan itu. Tapi sekarang ini sudah masuk ke dalam produksi, Pak.
itu tidak boleh di outsourcing. Karena ketika di outsourcing, teman-teman tidak punya pelindungan. Setiap saat bisa diberhentikan atau di PHK. Itulah yang menjadi concern kita. Karena kita tolak keras terhadap pelaksanaan outsourcing yang merajalela sampai dengan hari ini. Terkait dengan UMK, alhamdulillah kemarin Presiden Prabowo menetapkan kenaikan upah sebesar 6,05% kan. Itu dibandingkan 3 tahun sebelumnya ini sangat besar bagi kami, sangat berarti bagi kami. Tetapi tentu meskipun 6,5 itu belum mencapai angka KHL, kebutuhan hidup layak. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan upah minimum sektoral, itu masih dalam perjuangan kita. Karena di Kendal, khususnya Jawa Tengah itu baru ada sekitar 2 kabupaten kota, hanya di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara yang ada UMSK-nya. Di luar itu belum ada UMSK, dan itu adalah amanat Undang-Undang dan Permenaker 16 2025. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.